Bab 1241 Pilihan William. Dan inilah situasi terkini yang sedang kita hadapi, Audrey menjelaskan. Saya minta maaf sebelumnya, tetapi kita benar-benar perlu agar Melody dan Sana kembali secepatnya. William melirik Audrey dari singgasana obsidiannya. Itu adalah posisi kekuasaan yang mengingatkan wanita berbudi luhur bahwa orang yang memegang kendali di sini adalah Pangeran Kegelapan, dan bukan dia. Selain itu, Half-Elf telah dapat memverifikasi klaim Audrey karena hubungannya dengan Lyra, Ephemera, dan Cherry. Tidak hanya itu, Chloe secara pribadi telah bertanya kepada Celeste melalui koneksi mereka, dan elf cantik itu mengonfirmasi bahwa pasukan iblis memang telah mengambil alih Kekaisaran Elun dalam serangan Blitzkrieg. Saya mengerti kekhawatiran Anda, jawab William sambil melirik Melody yang tampak enggan yang berdiri di belakang Audrey. Baiklah, aku akan setuju untuk melepaskan Melody dan Sana besok. Bahkan jika kalian pergi sekarang, akan butuh beberapa hari sebelum kalian kembali ke kota berikutnya yang memiliki gerbang teleportasi jarak jauh. Juga, aku tidak merasa aman membiarkan kalian para gadis bepergian melintasi benua di masa-masa sulit ini. Karena itu, aku akan mengirim kalian langsung ke Akademi Hestia. Apakah Anda setuju dengan pengaturan ini? Mata Audrey membelalak kaget setelah mendengar kata-kata William. Untuk mencapai Menara Babilonia dalam waktu secepat mungkin, Ordo Suci Cahaya harus menggunakan sejumlah besar sumber daya untuk memindahkan Audrey dan pengawalnya tepat di luar perbatasannya. Mereka harus menggunakan kapal terbang setelah itu dan harus menempuh perjalanan setengah hari lagi sebelum mencapai tujuan mereka. Jika William benar-benar dapat memindahkan mereka ke Akademi Hestia, di mana portal khusus disediakan untuk Ordo Suci, mereka akan dapat memangkas waktu perjalanan mereka beberapa hari jika mereka hanya menunggu Half-Elf menyelesaikan persiapannya. Kami akan sangat berterima kasih untuk itu, kata Audrey dengan lega. Sejujurnya, setelah saudara perempuan saya ditangkap, pikiran untuk melakukan perjalanan melintasi benua tengah dengan kelompok kecil kami cukup mengkhawatirkan. William tersenyum. Kalau begitu, tolong tunggu 1 hari lagi. Aku akan menjamin bahwa kalian semua akan dapat kembali dengan selamat untuk berpartisipasi dalam perang melawan pasukan iblis. Audrey hendak mengatakan sesuatu, tetapi memutuskan untuk menyimpannya sendiri. Akan tetapi, William cukup penasaran dengan apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia bertanya kepada wanita muda itu apa yang mengganggunya. Aku tahu bahwa aku lancang menanyakan hal ini, tetapi apakah kau punya rencana mengenai pewaris kegelapan? Audrey bertanya, apakah kau berencana untuk melawannya? Jika ya, kita dapat bekerja sama dan membuatnya terpojok. William mengangguk, tentu saja aku berencana untuk melawannya. Kau sudah tahu bahwa kita berdua tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Dia yang mati, atau aku yang mati. Mengenai kerja sama, aku ingin menolak tawaranmu. Aku lebih suka melakukan sesuatu dengan kecepatanku sendiri. Tapi, yakinlah. Jika suatu saat nanti aku bisa menawarkan bantuanku, seperti saat aku menyelamatkan Melody dan Sana dari cengkeraman jahat Felix, aku akan dengan senang hati mengulurkan tangan membantu. Terima kasih atas bantuanmu. Sama-sama. Sana, yang berdiri di samping Melody tidak bisa menahan seringai yang muncul di wajahnya. Meskipun mereka berdua mungkin telah diselamatkan dari cengkeraman jahat Felix, Pangeran Kegelapan, yang berdiri di hadapan mereka, masih berhasil menyelinap di bawah rok Melody secara tidak langsung. Namun, dia percaya bahwa keputusan William untuk menunda keberangkatan mereka dari wilayah 1000 binatang selama 1 hari lagi dilakukan demi Melody. Mengetahui bagaimana temannya jatuh cinta pada Half-Elf yang tampan itu, dia bisa merasakan keinginan tulus William untuk tidak berpisah dengannya dengan tangan kosong. Melody juga memiliki ekspresi lega di wajahnya. Jika dia bisa tinggal bersama William selama 1 hari lagi, dia akan dapat berpisah dengannya dengan cara yang tepat, dan tidak pergi dengan penyesalan di hatinya. Setelah pertemuan berakhir, William segera memerintahkan dewa-dewa palsu yang menjaga profil rendah di Kekaisaran Kraetor dan Ares untuk memastikan bahwa pasukan iblis tidak dapat maju di dalam wilayah kedua kekaisaran. Kekaisaran Kraetor adalah tempat kelahiran ibu putri Sidoni, dan keluarga kerajaan di sana adalah kerabatnya. Demi istri tercintanya, William tidak akan membiarkannya diambil alih oleh iblis. Kekaisaran Ares di sisi lain, adalah tanah air Lilith. Sebagai tunangan Half-Elf, dia tidak akan membiarkan Putri Amazon menghadapi kesulitan. Karena alasan-alasan ini, ia telah mengerahkan semua dewa Sudo di bawah komandonya, kecuali Seperon, untuk mempertahankan kedua kekaisaran.
Phoenix Hitam diketahui berada di pihak William, dan menyuruhnya memasuki medan perang hanya akan menimbulkan kecurigaan mengenai faksi mana Dewa Sudo yang tidak dikenal itu berasal. Bagaimana situasi di pihakmu, Lilith? William bertanya melalui telepati. Lilith dan dirinya mengenakan anting-anting ajaib yang membentuk sepasang. Melalui ini, keduanya dapat berkomunikasi dalam jarak yang sangat jauh dan berbicara secara langsung. Semua prajurit kekaisaran kita telah dimobilisasi, jawab Lilith. Para non-kombatan dibawa ke lokasi yang aman. Terima kasih telah mengirim Astrape, Bronte, dan Titania untuk menjaga kekaisaran kita. Dengan mereka di sekitar, pasukan iblis tidak akan dapat memperoleh keuntungan atas pasukan kita. Ini adalah hal yang paling sedikit yang dapat kulakukan, kata William lembut. Hati-hati, kalau terjadi apa-apa, langsung beritahu aku dan aku akan ke sana secepatnya. Terima kasih. Aku juga mencintaimu, Will. Aku juga mencintaimu. Terus kabari aku. Memem. Setelah memastikan tunangannya aman, William dihadapkan pada dua pilihan. Saat ini, cooldown untuk memanggil Sun Wukong belum berakhir, tetapi dia masih bisa menggunakan avatar heroiknya, yang memungkinkannya untuk naik pangkat dan mencapai tahap puncak dari pangkat demigod. Dia yakin bahwa bahkan jika dia menghadapi Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, dan Dapeng, dia akan dapat melarikan diri dengan mudah dari cengkeraman mereka. Satu-satunya kekhawatirannya adalah apakah avatar Ahriman akan muncul di medan perang atau tidak. Sebagai dewa primordial, bahkan avatar lebih dari cukup untuk membalikkan keadaan pertempuran. Ini juga merupakan perhatian utama Ordo Suci Cahaya, jadi mereka telah memberikan pakaian surgawi kepada Melody, yang memungkinkan Dewi Pelindungnya turun ke dunia Hestia dan menggunakan kekuatan penuhnya. Tentu saja, pakaian surgawi memiliki batasan dan tidak dapat digunakan dengan cara biasa. Ini adalah kartu Tram Holy Order of Light, yang akan memungkinkan mereka untuk melawan Ahriman dengan kedudukan yang setara jika dia memilih untuk muncul di medan perang. Sayangnya, William tidak memiliki artefak yang praktis ini. Meskipun dia bisa saja mengambilnya dari Melody, dia memilih untuk membiarkannya menyimpannya demi menjaga dirinya, Sana, serta Lyra dan Ephemera tetap aman. Setelah merenung selama 1 jam, William mendengar ketukan di pintu kamarnya. Tanpa menunggu jawabannya, Melody masuk dengan ekspresi penuh kerinduan di wajahnya. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka berdua, karena tidak perlu mengatakan apapun. Ini adalah terakhir kalinya mereka bersama sebelum Virtuous Lady of Fight menuju medan perang untuk memperjuangkan perdamaian benua tengah. Saat ini, yang dia butuhkan adalah kehangatan dan cinta William, agar dia bisa bertahan melewati hari-hari ketika mereka tidak bisa bersama. Dark Prince tidak menolak inisiatifnya karena ini juga alasan dia memutuskan untuk menunda keberangkatannya sehari. Ia ingin Melody mengerti bahwa sekarang ia adalah wanitanya, dan ia akan merawatnya bahkan jika ia tidak memintanya. Saat ia memeluk wanita cantik itu dalam pelukannya, Half-Elf itu akhirnya memutuskan untuk menggunakan semua yang dimilikinya, dan bergabung dalam perang untuk melindungi orang-orang yang penting baginya. Saat William bercinta dengan kekasih barunya, ia telah mengirim pesan mental kepada Chloe dan memerintahkannya untuk memobilisasi pasukannya di benua Silvermoon. Setelah beberapa minggu persiapan, para Drow, yang semuanya telah tunduk kepada William, kini siap untuk bergabung dalam perang dan melawan musuh bebuyutan mereka di benua tengah. Para penjaga benua bulan perak juga setuju untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan tambahan 2 dewa semu dan beberapa dewa setengah, pasukan yang dipimpin William sudah cukup untuk menaklukkan kekaisaran atau kerajaan manapun di dunia. Dia telah menunggu saat ini dan kali ini, dia tidak akan setidak berdaya seperti sebelumnya. Dia akan menunjukkan kepada Dewa Kegelapan dan Kekacauan Purba bahwa dia bukan lagi peri setengah yang dapat dengan mudah dia hancurkan di bawah kakinya. Selamat tinggal, William, kata Audrey. Terima kasih atas keramah tamahan dan kemurahan hatimu. Setelah perang ini berakhir, aku harap aku bisa datang dan mengunjungi wilayah 1000 binatang lagi. Silakan datang kapan saja, jawab William. Aku berharap bisa menjamu kalian, dan juga saudara perempuan kalian, suatu saat nanti. Si peri setengah itu kemudian melirik Melody dan Sana dan mengingatkan mereka berdua. Hati-hati, dan jangan biarkan antek-antek Felix menangkap kalian berdua lagi, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku tidak akan selalu ada untuk menyelamatkan anggota kebajikan surgawi. Melody dan Sana mengangguk. Satu-satunya pangeran jahat yang ingin mereka tangkap adalah William. Setidaknya,
Dibandingkan dengan pewaris kegelapan, Pangeran Kegelapan lebih baik, meskipun sentuhannya dingin, yang hanya akan menjadi hangat setelah dia meminum sebagian darah mereka. Audrey menatap William dengan tatapan rumit sebelum menyuarakan pikirannya dengan lantang. Saya berharap lain kali kita bertemu, kita akan menjadi sekutu dan bukan musuh di medan perang, kata Audrey. Saya juga menginginkan itu, jawab William. Namun, hubungan kita akan bergantung pada keputusan Paus Anda. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk memusuhi Ordo Suci. Ordo Suci akan selalu memusuhi saya terlebih dahulu. Audrey hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar jawaban William karena dia tahu bahwa half-elf itu benar. Dia bisa tahu bahwa William sebenarnya tidak berniat menyakiti mereka, tetapi Paus mereka memiliki hal lain dalam pikiran, yang pasti akan muncul ke permukaan setelah pertempuran melawan pasukan iblis berakhir. Meskipun saya tidak dapat berbicara atas nama seluruh Ordo Suci Cahaya, ketahuilah bahwa saya tidak memiliki perasaan buruk pribadi terhadap Anda, komentar Audrey. Jika memungkinkan, saya ingin menjadi teman Anda. William mengangguk mengerti. Saya juga merasakan hal yang sama. Baiklah, semoga kalian semua selamat dalam perjalanan. Sampai jumpa di medan perang. Utusan Ordo Suci Cahaya berdiri di jembatan Bifrost, yang akan memungkinkan mereka untuk langsung berteleportasi ke Akademi Hestia di bawah komando William. Dengan kilatan cahaya yang terang, Audrey, Melody, Sana, dan para inkuisitor menghilang dari lantai Asgard dan muncul kembali di luar gerbang. Akademi Hestia, setelah memastikan bahwa utusan Ordo Suci telah tiba dengan selamat di tujuan mereka, William mengumpulkan tokoh-tokoh penting di dalam domain 1000 binatang miliknya untuk sebuah pertemuan. Para leluhur klan iblis, Chloe, Charmaine, Putri Ayla, Halet, Shannon, Vesta, Anne, dan beberapa lainnya berkumpul di dalam ruang konferensi, termasuk Raja Peri, para penasihatnya, dan juga para penjaga benua bulan perak yang telah mengambil wujud humanoid. Pertemuan mereka diadakan di Balai Kota Kasiti, yang telah ditunjuk William sebagai ruang konferensi utama selama perang melawan pewaris kegelapan dan dewa kegelapan dan kekacauan purba, Ahriman, yang dilayaninya. Setelah semua orang tiba, William memberitahu mereka rencana yang dimilikinya untuk perang yang akan datang untuk memastikan bahwa mereka semua memiliki pemahaman yang sama. Saat ini, pasukan iblis telah sepenuhnya menaklukkan Kekaisaran Elun, dan siap menyerang dua kekaisaran tetangga yaitu Kekaisaran Kraetor dan Ares, kata William. William menunjuk proyeksi peta raksasa yang melayang di tengah ruang konferensi. Sebelum aku memberitahu rencanaku, aku ingin mendengar pendapat kalian tentang apa langkah pasukan iblis selanjutnya, kata William. Jangan ragu, dan sampaikan pendapat kalian. Kalian tidak akan menerima hukuman apapun karena menyuarakan pikiran kalian dalam pertemuan ini. Begitu William selesai berbicara, Patriark Klan Pasir, Zeph, yang juga kakek Kira, berdiri. Aku yakin serangan pasukan iblis terhadap Kekaisaran Elun hanyalah tipuan, komentar Zeph. Aku tidak tahu apa tujuan utama mereka, tetapi aku percaya bahwa ini hanyalah pengalihan untuk memaksa aliansi, dan Ordo Suci Cahaya untuk menarik kembali pasukan mereka, dan menghentikan serangan mereka terhadap Kerajaan Sabia, yang telah menjadi benteng utama pewaris kegelapan. Memang, asumsiku bisa saja salah, tetapi aku percaya bahwa dengan kemampuan mereka untuk pergi kemana saja di benua tengah, menggunakan taktik membagi dan menaklukkan adalah pilihan yang paling tepat. William menganggukkan kepalanya karena Zeph memang ada benarnya. Sesaat kemudian, Lord Chan, Patriark Klan Ranes, yang merupakan salah satu dari 3 klan utama Gurun Fortair, sekaligus penguasa sejati Zeph, angkat bicara. Jika aku boleh membuat dugaan liar, aku percaya bahwa Zeph benar, kata Lord Chan. Namun, setelah menghilangkan berbagai kemungkinan yang ada dalam pikiranku, ada satu tempat di mana pasukan iblis dapat pergi, yang akan memungkinkan mereka untuk berkembang tanpa tertandingi. William, yang mendengarkan kata-kata Lord Chan, tiba-tiba menyadari apa yang sedang dilakukan lelaki tua itu, mengisyaratkan. Lord Chan adalah dalang sebenarnya di Gurun Fortair dan wawasannya masih tajam, meskipun faktanya dia adalah patriark iblis tertua yang hadir di dalam ruang konferensi. Aku yakin Yang Mulia sudah menyadari di mana pasukan iblis akan menyerang selanjutnya dan, jika firasatku benar, mereka sekarang mengumpulkan pasukan mereka untuk melancarkan serangan habis-habisan pada target terpenting yang perlu mereka taklukkan. William menarik napas dalam-dalam karena dia berhasil menghindari peluru. Jika dia tidak mengadakan konferensi dengan bawahannya, dia mungkin gagal memahami apa langkah Felix selanjutnya.
Awalnya, rencana William adalah menyerang kerajaan Zabia, sementara pasukan Felix berada di Kekaisaran Elun. Ia berpikir bahwa ini adalah tindakan terbaik karena akan memungkinkannya untuk menyudutkan pewaris kegelapan dan mengakhiri kekuasaannya. Namun, ia sama sekali lupa apa target sebenarnya dari pasukan iblis, dan tujuan utama di balik mengapa mereka memobilisasi seluruh ras iblis untuk melancarkan perang. Benua bulan perak, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Dan lokasi di mana mereka akan muncul adalah... Wajah Raja Elf dan para penasihatnya menjadi pucat setelah mereka mengingat di mana Raja Iblis muncul ketika ia mencoba melakukan serangan Blitzkrieg di benua bulan perak. Hutan suci, teriak Raja Elf setelah berdiri dari tempat duduknya. Ia berencana untuk menumbangkan pohon dunia. Seolah menunggu saat itu, sebuah pemberitahuan muncul di halaman status William yang memberitahunya bahwa distorsi di ruang angkasa telah muncul dan mulai terbuka sejauh 1 mil dari lokasi hutan suci. Semuanya, bersiaplah untuk bertempur. Perintah William saat ia segera meninggalkan wilayah 1000 binatang. Sesaat kemudian, ia langsung muncul kembali di hutan suci, yang mengejutkan Arwen yang tengah membaca buku tentang salah satu akar pohon dunia. Will, selamat datang kembali, Arwen menyapa putranya sambil tersenyum. Kenapa kau kembali, Earl? Ibu, sekarang bukan saatnya bicara, jawab William sambil menatap ke kejauhan di mana langit mulai berubah warna. Pergilah ke mata air kehidupan dan bersembunyilah di sana. Suster Skyla, tolong pastikan ibu aman. Bangau putih yang bertengger di salah satu cabang pohon dunia melebarkan sayapnya untuk menanggapi permintaan William. Arwen tidak bodoh dan langsung menyadari apa yang akan terjadi setelah melihat distorsi yang kini terlihat oleh mata telanjang. Para iblis, kata Arwen dengan suara yang dipenuhi amarah. Mereka berencana menyerang pohon dunia lagi. William mengangguk. Jangan khawatir. Selama aku di sini, pohon dunia aman. Ibu, tolong lindungi istri-istriku. Aku akan menyerahkan keselamatan mereka di tanganmu. Aku akan mengurus sisanya. Arwen tidak ragu lagi dan mundur menyusuri jalan setapak yang menuju ke mata air kehidupan. Setelah ibunya meninggalkan tempat kejadian, William mengangkat tangannya, dan membuka 3 portal di belakangnya. Sesaat kemudian, Astrape, Bronte, Titania, Denimes, dan Triton muncul di sisinya. Mereka adalah garis pertahanan utamanya melawan dewa-dewa palsu di bawah komando Felix. Dengan mereka berdiri di garis depan, dia yakin bahwa Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, dan Dapeng, tidak akan bisa melewati mereka. Para penjaga, yang merupakan pelindung benua bulan perak, muncul dari portal ketiga dan mereka semua menatap distorsi di langit dengan ekspresi serius di wajah mereka. Hal itu mengingatkan mereka pada perang yang terjadi bertahun-tahun lalu. Hanya saja kali ini, yang berdiri di samping mereka adalah putra dari Scientist of the World Tree, dan bukan Dungeon Conqueror Maxwell, yang telah menyatu dengan pohon yang menjulang tinggi di atas kepala mereka. Semua penjaga akan tinggal di sini dekat pohon dunia, perintah William. Jangan biarkan siapapun melewati pertahanan kalian. William, beserta bawahannya, terbang ke langit dan menunggu distorsi itu menyelesaikan transformasinya. Ribuan elf yang telah berubah menjadi drow berbaris di sekitar ibu kota elf dalam persiapan untuk mempertahankan tanah air mereka dari para penyerbu, seperti yang telah mereka lakukan beberapa tahun lalu. Ramalan elf mereka telah menyatakan bahwa tanah mereka akan ditaklukkan oleh Pangeran Kegelapan, yang telah terjadi. Sekarang sang pewaris kegelapan telah datang mengetuk pintu mereka. Mereka tidak akan tinggal diam dan membiarkan negeri peri dinodai untuk kedua kalinya. Bab 1243 tidak maaf. Setengah hari sebelum distorsi muncul di dekat hutan suci benua bulan perak. Apakah para prajurit dari seluruh kekaisaran Elun sudah mulai bergerak? Tanya Felix. Ya, Yang Mulia, jawab bawahan Felix. Pemindahan pasukan dari kerajaan Sabia juga berjalan lancar. Menurut perkiraan kami, akan memakan waktu setidaknya 6 hingga 7 jam sebelum semua tenaga kerja kami terkumpul di sini, di ibu kota Kekaisaran Elun. Bagaimana dengan aliansi dan pasukan Ordo Suci Cahaya? Ada berita tentang pergerakan mereka. Aliansi dan Ordo Suci sedang berjuang untuk memposisikan diri di sepanjang perbatasan Kekaisaran Kraetor dan Kekaisaran Ares. Mereka mengira bahwa kita sedang mengumpulkan pasukan untuk ekspansi, dan bersiap untuk menghalangi kemajuan kita. Felix menyeringai setelah mendengar jawaban bawahannya. Ini persis seperti yang telah direncanakannya dalam benaknya setelah serangan kilat di Kekaisaran Elun. Sejujurnya,
Mereka telah kehabisan tenaga kerja setelah pertempuran sebelumnya melawan aliansi dan Ordo Suci Cahaya. Untuk mengisi kekosongan itu, mereka perlu menyerang kekaisaran dengan prajurit yang cukup untuk mengisi kembali pasukan mereka. Kekaisaran Elun adalah tempat yang sempurna untuk dikunjungi, jadi Felix memutuskan untuk menyerang ke sana dan menyerap pasukan mereka. Meskipun ia tergoda untuk menyerang kekaisaran Amazon, Ahriman mengatakan kepadanya bahwa ada kemungkinan Dewi Amazon memiliki cara untuk turun ke kotanya. Ini adalah risiko yang tidak ingin diambil Felix, jadi ia memutuskan untuk melanjutkan rencana awalnya. Ia tidak berniat menyerang kekaisaran Kraetor karena tidak ada gunanya menyerangnya. Sang pewaris kegelapan berpikir bahwa ia hanya akan membuang-buang waktu dan sumber daya untuk berurusan dengan kekaisaran besar lain yang kini telah menerima bala bantuan dari sekutu mereka. Aku juga bosan dengan gadis-gadis manusia, renung Felix. Saatnya mencicipi sesuatu yang baru, dan para peri akan menjadi hidangan yang sempurna untuk hasrat baruku. Kedua wanita jalang itu, Invidia dan Superbia tampaknya telah merasakan bahwa aku berencana untuk merusak mereka, jadi mereka melarikan diri sebelum aku sempat menyentuh mereka. Aku seharusnya mengambilnya saat aku masih punya kesempatan. Para wanita dosa mematikan dan kebajikan surgawi adalah hadiah sejati yang Felix incar. Ia menginginkan kecantikan, tubuh, dan keilahian mereka. Ia yakin bahwa jika ia berhasil menyerap kekuatan mereka, ia akan benar-benar menjadi satu-satunya penguasa sejati di dunia. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan half-elf itu setelah aku berhasil mendapatkan ibunya dan merekamnya di kristal perekam. Felix tertawa dalam hati. Jika aku melakukannya, dia pasti akan keluar dari persembunyiannya. Saat dia melakukannya, aku akan segera menangkapnya dan membuatnya berharap tidak pernah dilahirkan. Aku akan memastikan untuk membiarkan sepupunya, si Jalang, Eve, menyaksikan penderitaannya juga. Sebenarnya, Felix cukup kesal karena gadis berambut merah itu memiliki status yang hampir sama dengannya, mungkin bahkan lebih tinggi darinya di mata Ahriman. Iblis berambut hijau itu tahu bahwa begitu dia kehilangan dukungan dari Dewa Iblis Purba, dia akan kehilangan semua yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Tetap saja, sudah lama sekali sejak aku mendengar kabar tentang half-elf itu, pikir Felix sambil mengusap dagunya. Mungkinkah dia benar-benar bersembunyi sejak istri-istrinya terbunuh? Kecoa yang merepotkan, kenapa dia tidak membiarkan dirinya ditangkap dengan damai sehingga kita bisa mengakhiri pertikaian di antara kita? Tepat saat Felix merenungkan siksaan macam apa yang akan diberikannya kepada William setelah ia ditangkap, Raja Iblis Banteng dan Putri Iron Fan memasuki ruang singgasana. Apakah kita akan menggunakan budak bayangan saat kita menyerang kerajaan peri? Tanya Raja Iblis Banteng. Karena ia adalah komandan utama pasukan iblis, ia ingin tahu unit mana yang akan ditempatkan di bawah komandonya. Ya, jawab Felix. Meskipun aku tidak terlalu khawatir dengan para penjaga benua bulan perak, mereka adalah sekelompok orang yang menyebalkan. Yang terbaik adalah merebut pohon dunia sesegera mungkin, dan menggunakannya sebagai sandera untuk memaksa para peri tunduk pada keinginanku. Kurasa itu akan berlebihan, tetapi aku tidak punya keluhan dengan rencana ini, komentar Putri Iron Fan. Tetap saja, rencanamu ini cukup berbahaya. Membuat aliansi berpikir bahwa kita mengincar dua kekaisaran yang berdekatan, padahal tujuan kita yang sebenarnya adalah benua lain. Sungguh, langkah yang tidak terduga. Felix menyeringai setelah mendengar pujian Putri Iron Fan. Kalau saja dia bukan istri Raja Iblis Banteng, dia mungkin akan mempertimbangkan untuk menidurinya juga. Kita akan pergi secepatnya, perintah Felix. Lakukan persiapan terakhir dan pastikan bahwa, saat kita memulai invasi, para peri tidak akan bisa berbuat apa-apa. Raja Iblis Banteng mengangguk. Dimengerti. Beberapa jam kemudian, Felix berdiri di depan pasukan besar yang jumlahnya mencapai jutaan. Melihat pemandangan ini, sang pewaris kegelapan tidak bisa menahan senyum kemenangan yang muncul di wajahnya. Apa yang gagal dicapai ayahku, akan kulakukan, pikir Felix. Sayang sekali, peri setengah itu tidak akan ada di sana saat aku menaklukkan tanah air ibunya. Felix sangat berharap William berada di benua Silvermoon, karena, jika dia ada, mereka akan dapat menghidupkan kembali pertempuran yang pernah dialami ayah mereka di masa lalu, dan kali ini, Felix lah yang akan mengklaim kemenangan atas keluarga Ainsworth yang penuh kebencian yang telah mencegah mereka menaklukkan benua Silvermoon, bertahun-tahun yang lalu. Semuanya bersiap, aku akan membuka gerbangnya. Seru Felix. Prajurit berbaris. Perintah Raja Iblis Banteng.
Begitu gerbangnya terbuka, ikuti petunjukku dan mulailah penaklukan kita. Sorak-sorai pasukan iblis, dan prajurit manusia yang rusak bergema di dalam ibu kota Kekaisaran Elun. If, yang menyaksikan ini dari jauh, menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Bahkan jika dia mencoba menghentikan iblis menyerang benua Silvermoon, tidak seorang pun akan mendengarkan kata-katanya karena ini adalah kehendak Ahriman sendiri. Permata pada mahkota merah di kepala Felix bersinar terang saat menembakkan seberkas cahaya ke lokasi di mana para prajuritnya menunggu. Sesaat kemudian, portal merah perlahan terbentuk. Ukurannya bertambah besar setiap menit, saat koneksi antara benua tengah dan benua Silvermoon mulai terbentuk. 10 menit kemudian, portal merah raksasa itu telah terbentuk sepenuhnya, memancarkan cahaya merah tua yang menakutkan dari kedalamannya. Felix mengangguk ke arah Raja Iblis Banteng, memberitahu yang terakhir bahwa koneksi sekarang stabil dan mereka dapat memulai penaklukan mereka kapan saja. Semuanya, bergabunglah denganku. Perintah Raja Iblis Banteng. Serang, serang. Raja Iblis Banteng, Putri Kipas Besi, dan Felix, yang menunggangi Dapeng, bergegas menuju portal merah. Pasukan iblis mengikuti di belakang mereka dan menyerbu melaluinya sambil meneriakkan teriakan perang mereka. Begitu Felix dan pasukannya keluar di sisi lain portal, suara menggoda mencapai telinga mereka. Maaf, tidak menyesal. Pada saat itulah pewaris kegelapan dan antek-anteknya mendapati diri mereka menatap pemboman sihir terkonsentrasi, disertai dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang akan mendarat, tepat di wajah mereka. Bab 1244 berbicara seperti Ain Sword sejati. Ledakan keras bergema di sekitarnya saat pemboman magis turun ke atas pasukan iblis yang baru saja muncul dari portal merah. Darah mengalir seperti sungai, saat teriakan kesakitan, keterkejutan, dan kemarahan menyebar di seluruh medan perang, yang masih dibombardir hebat oleh dewa-dewa palsu yang merupakan bagian dari faksi William, serta para drow yang bertekad melepaskan panah magis mereka ke iblis yang sekali lagi berani menaklukkan tanah mereka. Quickshot War Art 4th Form, William, memegang Stormcaller di tangannya saat sulur-sulur petir muncul di ujung tombaknya. Grand Bazooka. Serangan yang dialiri petir membombardir bagian tengah portal merah yang menciptakan ledakan keras yang menghancurkan manusia yang rusak, serta iblis, yang masih menunggu giliran untuk memasuki portal di Kekaisaran Elun. Sebuah teriakan keras terdengar dari portal merah saat Dapeng, sang elang emas, terbang ke udara dengan luka serius di sekujur tubuhnya. Felix yang menunggangi punggungnya, yang menderita luka ringan, melotot ke arah half-elf yang sedang memegang Stormcaller di tangannya. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Felix meraung. Aku datang ke sini untuk mengambil sampah, jawab William. Ya ampun, aku tidak tahu kalau ada kecoa yang naik di atasnya juga. Gadis-gadis, pukul dia. Astrape, Bronte, dan para nimfa memfokuskan serangan mereka pada elang emas, membasahi tubuh emasnya dengan darah, dan membuatnya menjerit kesakitan. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba menghindari serangan mereka, selama para nimfa bekerja sama, serangan mereka akan selalu mengenai tubuhnya. Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi juga tidak bernasib baik. Titania dan Triton memastikan bahwa kedua dewa semu itu tidak dapat membantu Felix karena serangan mereka yang tiada henti yang mendorong mereka berdua mundur berulang kali. Wanita jalang, minggir, teriak Putri Kipas Besi sambil melepaskan pedang angin merah ke arah Ratu Peri yang mencibirnya. Kata-kata yang kasar sekali, balas Titania sambil memanggil tanaman merambat raksasa untuk menghalangi pedang angin merah yang diarahkan ke arahnya. Tidak heran kau seburuk ini, kapan terakhir kali kau melihat cermin dasar anjing kampung? Beraninya kau, dasar kau rakyat jelata. Saat kedua wanita itu bertarung satu lawan satu, Triton menghadapi Raja Iblis Banteng dan menahannya. William, yang mengamati pertempuran dari kejauhan, tidak beranjak dari tempatnya, dan hanya terus menembakkan serangan jarak jauhnya ke portal merah, menghancurkan iblis yang masih keluar darinya. Dia tidak terburu-buru menyerang Felix karena dia tahu bahwa ketika nyawa iblis berambut hijau itu benar-benar dalam bahaya, Ahriman akan melancarkan aksinya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk fokus membunuh anak-anak ayam kecil terlebih dahulu, sementara Astrape, Bronte, dan para nimfa menghajar Dapeng sepihak sehingga dia terlihat seperti ayam berdarah, bukan elang emas. Dengan teriakan terakhir yang tidak diinginkan, Dapeng jatuh ke tanah, di mana dia masih menerima serangan bom terkonsentrasi dari para dewa semu, tanpa ampun.
Felix telah turun dari punggungnya saat dia jatuh ke tanah dan buru-buru terbang menuju portal merah ketika tanaman merambat hijau melilit kakinya, mencegahnya melarikan diri. Sesaat kemudian, beberapa sambaran petir dan hujan anak panah turun ke arahnya dengan ganas. Felix buru-buru mengaktifkan kekuatan mahkota kegelapan dan menciptakan kubah hitam untuk melindungi dirinya dari serangan yang datang. Sementara ini terjadi, William memerintahkan Titania untuk menyeret ayam berdarah, Dapeng, ke dalam wilayah 1000 binatang miliknya, dan untuk sementara menyimpannya di dalam penjara Atlantis. Dengan dewa semu yang begitu lezat menunggu untuk dimasak, William akan bodoh jika tidak menggorengnya dalam minyak panas nanti. Felix mampu memblokir serangan tanpa henti yang diarahkan kepadanya, sambil terus mundur menuju portal merah di kejauhan. Melihat bahwa pewaris kegelapan sedang mundur sepenuhnya, Raja Iblis Banteng memanggil Putri Kipas Besi dan memintanya untuk mundur juga. Optimus, apakah kau sudah menyelesaikan tugasmu? Tanya William. Kurang dari ya, aku telah mengunci koordinat mereka. Mereka tidak dapat melarikan diri sekarang. Lebih besar dari, begitu Felix, Raja Iblis Banteng, dan Putri Kipas Besi memasuki portal merah, portal itu mulai menyusut dengan cepat. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, sebuah tombak berhasil terbang melewatinya, berhasil masuk. Tanda pisah tanda hubung. Sialan, Felix mengumpat dalam hati begitu dia muncul kembali di ibu kota Kekaisaran Elun. Dari mana dia mendapatkan bawahan yang begitu kuat? Sebelum Felix bahkan dapat menilai dengan benar situasi yang baru saja terjadi, keributan tiba-tiba muncul di belakangnya. Jadi, ini Kekaisaran Elun. Tempat yang bagus sekali. Sebuah suara yang dikenalnya terdengar dari belakangnya, yang membuat iblis berambut hijau itu berbalik karena terkejut. Bunuh dia, teriak Felix. Dia sendirian, bunuh dia sekarang. Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi yang juga menyadari fakta ini, langsung terbang ke langit dengan maksud menangkap remaja berambut hitam yang mencibir mereka berdua. Sendiri, William mencibir, aku tak pernah sendirian. Seketika ratusan portal muncul di daratan dan langit, membuat wajah Felix memucat. Sebelum Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi sempat mendekati William, beberapa serangan sihir menghantam mereka, mendorong mereka berdua mundur. Astrape, Bronte, Titania, para nimfa, dan Triton semuanya berbaris di samping William, sementara Legiun Raja William, monster Dungeon, serta para drow dari negeri peri, tiba di Kekaisaran Elun, menunggangi monster-monster yang berada di bawah komando Pangeran Kegelapan. Albert, tuan kelima William, dan sahabat karib ayahnya, memandang pemandangan di sekitarnya dengan penuh nostalgia. Ini benar-benar membangkitkan kenangan, gumam Albert. Seperti ayah, seperti anak. Jutaan monster Dungeon keluar dari portal, dan memukuli semua orang yang berani menghalangi jalan mereka. Semut bersayap, wyvern, naga, laba-laba raksasa, goblin, orc, hydra, mayat hidup, dan semua jenis binatang buas yang tidak muncul dalam jumlah besar selama beberapa tahun, muncul seolah-olah mereka tidak ada habisnya. Langit menjadi gelap karena banyaknya monster terbang yang menghalangi cahaya matahari, dan untuk sementara waktu menimbulkan bayangan kematian yang menakutkan di ibu kota Kekaisaran Elun. Felix, yang sangat yakin bahwa ia dapat dengan mudah menaklukkan benua Silvermoon seperti yang telah ia lakukan terhadap Kekaisaran Elun, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Karena ia tidak mendengar berita apapun tentang William selama beberapa bulan terakhir, ia mengira bahwa half-elf itu telah bersembunyi untuk mencegah dirinya ditangkap atau dibunuh olehnya. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia berpikir bahwa yang terakhir itu telah diam-diam mengumpulkan pasukan yang kuat untuk menghadapinya. Bunuh, perintah William sambil menunjuk pasukan Felix yang sekarang mundur dengan cepat. Bunuh, Raja Iblis Banteng menggertakkan giginya dan meraung ke arah surga. Seketika, beberapa portal gelap muncul dan monster bayangan muncul dari sana. Ini adalah kartu trump yang telah mereka persiapkan untuk melawan pasukan gabungan aliansi dan Ordo Suci Cahaya, tetapi mereka terpaksa menggunakannya pada saat ini karena betapa seriusnya serangan William. Pertempuran yang kacau terjadi saat iblis, manusia yang rusak, monster bayangan, drow, dan monster lainnya bertarung mati-matian untuk mendapatkan supremasi. William, kepalamu adalah milikku. Beranikah kau melawanku? Felix berteriak menantang. Ayo, jawab William sambil mengeluarkan tongkat emas di tangannya. Aku akan memberimu pukulan yang pantas untukmu. Seketika,
Cahaya emas turun ke tubuh William saat ia mengaktifkan avatar pahlawannya, yang memungkinkannya untuk melompat ke puncak pangkat demigod. Felix berada di tahap awal pangkat pseudogod, yang membuatnya lebih kuat daripada half-elf, tetapi William tidak punya rencana untuk mundur. Saat pewaris kegelapan dan pangeran kegelapan bertarung di tengah medan perang, langit menjadi gelap gulita. Ini adalah pertempuran antara kegelapan, dan cahaya tidak memainkan peran apapun di dalamnya. Saat para dewa di surga dan Hestia menyaksikan pertempuran itu berlangsung, ibu kota Kekaisaran Elun berlumuran darah, karena banyaknya kematian yang terjadi di sekitar mereka. Berdiri dari dalam kuil Kekaisaran Elun, Eve menyaksikan sepupunya bertarung dengan ganas melawan iblis berambut hijau yang telah melakukan banyak hal yang mengerikan. Berdiri di sampingnya adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah polos. Lelaki tua itu tidak lain adalah David, yang turun untuk melindungi Eve dari bahaya. Meskipun Ahriman dan dia memiliki kesepakatan, dia memutuskan untuk tetap di sisinya untuk mencegah Dewa Purba melakukan sesuatu yang aneh pada pendeta tingginya. Kau tidak perlu menonton jika kau tidak mau, kata David. Ini bukan tempat untuk anak-anak sepertimu. Eve menggelengkan kepalanya saat dia memfokuskan perhatiannya pada pertempuran yang terjadi di kejauhan. Kakak sedang bertarung dengan segala yang dimilikinya, jawab Eve. Aku ingin melihat bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Sebelum David sempat menjawab, terdengar tawa kecil dari belakangnya, yang membuat monyet bertelinga enam berdiri di samping Eve untuk melindunginya dari orang asing yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Bicaranya seperti Ain Sword sejati. Aku tidak mengharapkan yang kurang dari itu dari cucuku. Seorang lelaki tua, dengan senyum percaya diri di wajahnya, berkata dengan bangga dan puas. Dia telah melakukan perjalanan secepat yang dia bisa untuk mencapai Kekaisaran Elun segera setelah dia mendengar berita dari William. Meskipun jaraknya cukup jauh, itu bukan apa-apa bagi kuda berkaki 8 yang dapat melakukan perjalanan ke 9 alam tanpa berkeringat. Saat Eve melihat wajah lelaki tua itu, gadis kecil itu menangis sebelum berlari ke arahnya. Sekarang setelah sepupunya, kakeknya, serta dewa pelindungnya, telah tiba di Kekaisaran Elun, dia merasa bahwa semua rasa sakit dan penderitaan yang dialami orang-orang di benua tengah di bawah kekuasaan Felix akhirnya akan berakhir. Bab 1245 akan menjadi kerugian besar bagi kekaisaran kita jika kita tidak melahirkan anak-anaknya. James, yang telah menerima laporan William, segera menuju Kekaisaran Elun dengan menunggangi kuda berkaki 8, Sleipnir, dan tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan pertempuran kacau yang sedang berlangsung di daratan dan di langit. Sekarang setelah dia dan David tiba untuk melindungi gadis kecil berambut merah yang berharga itu, yang merupakan harta bagi mereka berdua, keselamatannya terjamin. Kakek, teriak Eve sambil berlari ke arah lelaki tua itu, yang sudah lama tidak dilihatnya. Si tua itu buru-buru memeluk cucunya dan mencium pipinya. Apakah berat badanmu bertambah sedikit? Tanya James sambil menyeringai. Sepertinya mereka merawatmu dengan sangat baik. Lelaki tua itu mengamati cucunya dari atas ke bawah. Cukup mudah untuk melihat bahwa Eve tidak terluka sedikit pun, yang membuatnya tenang. Kakek, apakah kamu tidak akan membantu kakak? Eve bertanya sambil melirik dengan cemas ke tengah medan perang tempat William bertarung langsung dengan pewaris kegelapan yang wajahnya sudah berubah menjadi kebencian. Will bisa menangani yang ini, komentar James setelah mengamati pertempuran. Juga, jika aku ikut campur, dia mungkin akan marah padaku. Dia memiliki banyak kemarahan yang terpendam di dalam hatinya, dan satu-satunya cara untuk melampiaskannya adalah dengan memukul wajah iblis berambut hijau menjijikkan itu hingga tak sadarkan diri. Tapi, kakek, Felix sudah melangkah ke tahap Dewa Semu, dan kakak baru berada di tahap puncak demigod. Dia mungkin akan kalah melawannya. Tidak apa-apa, Will telah bertarung melawan demigod dan Dewa Semu untuk waktu yang sangat lama. Dewa Semu yang baru naik pangkat, yang tidak mendapatkan pangkatnya melalui pertempuran terus-menerus, hanyalah balon yang sangat besar. Mungkin terlihat besar, tetapi bagian dalamnya kosong dan tidak memiliki massa. Eve mengerti apa yang dikatakan kakeknya, tetapi dia tetap tidak bisa menahan rasa khawatir. Mata birunya yang indah menatap remaja berambut hitam, yang wajahnya setenang danau yang tenang. Namun, dia tahu, dengan setiap serat dirinya yang jauh di dalam ketenangan itu, badai yang mengamuk sedang terjadi. Tanda pisah tanda hubung. Saya mengumpulkan kalian semua di sini hari ini karena perkembangan terbaru yang terjadi di ibu kota Kekaisaran Elun, kata Paus. Semua orang,
Lihatlah proyeksi ini. Para raja dan kaisar benua tengah berkomunikasi melalui artefak khusus yang diberikan kepada mereka oleh Ordo Suci Cahaya, yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam konferensi jarak jauh untuk membahas tahap perang berikutnya. Pandangan semua orang terkunci pada ibu kota Kekaisaran Elun, yang langitnya telah berubah sepenuhnya gelap. Kilatan cahaya, monster, setan, dan makhluk bayangan, dapat terlihat di kejauhan dan mereka semua saling bertarung. Para anggota Heavenly Virtues juga menyaksikan pertempuran melalui proyeksi. Lyra, Ephemera, dan juga Melody, yang baru saja tiba di Istana Cahaya, melihat pertempuran itu dengan ekspresi tenang, tetapi jauh di dalam hati mereka merasa cemas. Ketiganya tahu bahwa hanya satu faksi yang akan mampu melawan Felix di wilayahnya sendiri, dan itu tidak lain adalah Half-Elf yang telah mereka serahkan tubuh mereka. Setelah menonton beberapa saat, Kaisar Leonidas dari Kekaisaran Kraetor angkat bicara. Saya menduga bahwa orang yang menyerang ibu kota tidak lain adalah Pangeran Kegelapan, kata Leonidas. Kalau begitu, hanya ada satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Paus. Apa yang Anda usulkan untuk kita lakukan? Kaisar Leonidas sudah tahu bahwa orang yang mengambil keputusan atas kemajuan aliansi adalah Ordo Suci, yang mengendalikan 4 dewa semu. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Leonidas, Anda tahu bagaimana tidak membuang-buang waktu, jawab Paus. Karena sudah sangat jelas terlihat oleh semua orang, kita punya 2 pilihan dalam perang ini. Yang pertama adalah menyerang sekarang, dan menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan pewaris kegelapan dan mengakhiri kekuasaan terornya untuk selamanya. Permaisuri Amazon, Permaisuri Andraste, serta Ibu Lilith melirik ke arah Paus dan mengangkat alis. Dan pilihan kedua adalah, tanya Permaisuri Andraste, jangan bilang kita akan menunggu sampai mereka berdua kehabisan tenaga sebelum kita masuk untuk menghadapi mereka berdua di saat yang bersamaan. Paus tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Saya yakin kalian semua tahu bahwa pewaris kegelapan dan pangeran kegelapan adalah 2 ancaman yang melanda dunia kita. Saya mengusulkan agar kita menonton terlebih dahulu, dan melihat bagaimana pertempuran ini akan berlangsung. Ada juga masalah dengan avatar Ahriman. Jika kita bergabung dalam pertempuran dan itu muncul, pasukan kita hanya akan menderita banyak korban. Kita tidak ingin itu terjadi, bukan? Tidak akan terlambat untuk menghadapi akibatnya begitu mereka berdua telah kehabisan kartu truf mereka. Ketika itu terjadi, kita dapat mengakhiri perang ini, sekali dan untuk selamanya. Para raja dan kaisar menyukai usulan ini, jadi mereka semua dengan suara bulat memilih untuk menunggu sampai pertempuran mencapai titik kritis sebelum mereka melancarkan serangan. Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste tetap diam, dan hanya menonton di samping sementara yang lain mendiskusikan. Strategi mereka berdua memiliki hubungan dengan William, jadi mereka juga membentuk beberapa strategi di kepala mereka tentang cara terbaik untuk membantu Pangeran Kegelapan lolos dari jaring yang akan dilemparkan ke atas kepalanya. Tanda pisah tanda hubung. Ibu, apakah kamu benar-benar akan melakukan apa yang dikatakan aliansi? Lilith bertanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Pangeran Kegelapan adalah pemuda yang baik, jawab Permaisuri Andraste dengan senyum nakal di wajahnya. Akan menjadi kerugian besar bagi kekaisaran kita jika kita tidak melahirkan anak-anaknya. Jangan khawatir, Lilith. Aku akan memastikan bahwa pangeran tampanmu akan aman dan nyaman di dalam kekaisaran kita. Kakak-kakakmu masih mencari pasangan, jadi menjadikannya kuda jantan keluarga kita adalah pilihan yang bagus. Wajah Lilith memerah karena dia tahu bahwa ibunya berbohong. Dia telah mengatakan kepadanya berkali-kali bahwa dia tidak berencana untuk berbagi William dengan saudara-saudara Amazonnya, dan ingin memonopolinya untuk dirinya sendiri. Tetap saja, ini akan sedikit sulit, Permaisuri Andraste mengakui. Meskipun aku tidak begitu menyukai Paus, kita memiliki pendapat yang sama dalam perang ini. Hanya setelah avatar Ahriman muncul dan telah menghabiskan kekuatannya, itulah satu-satunya waktu kita dapat memerintahkan pasukan kita untuk maju. Lilith, aku akan menugaskanmu sebagai komandan ekspedisi ini. Tujuanmu adalah menangkap pangeranmu, dan membawanya kembali ke kekaisaran kita. Selama kau berhasil menyelundupkannya ke sini, bahkan Ordo Suci Cahaya harus berpikir 2 kali untuk mencoba melepaskannya dari pangkuan kita. Lilith mengangguk. Dimengerti, Ibu. Putri Amazon tahu bahwa William punya banyak cara untuk lolos dari penangkapan aliansi dan juga Ordo Suci Cahaya. Yang ia takutkan adalah avatar Ahriman akan muncul dan melukai kekasihnya.
Ia hanya berharap bahwa remaja berambut hitam itu telah mempertimbangkan masalah ini, dan menyiapkan rencana untuk menghadapi Ahriman, yang pasti akan muncul, pada saat yang tepat bab 1246 ketika kegelapan turun, bagian 1. Baba Yaga menghantamkan alunya ke wajah Elsibon, membuat sang demigod terpental beberapa meter jauhnya. Oliver, yang telah berubah wujud menjadi chimera, mencakar wajah Mapinguari, saat ia bertarung dengan semua amarah yang telah ia pendam sejak pertempuran di Ahriman's Domain. Si monyet Beo memukuli lawannya, membuatnya menghantam pasukan iblis, mengubah mereka menjadi pasta daging. Para powerhouse dari masing-masing kelompok bertarung satu sama lain, dan pihak William memiliki keuntungan yang jelas dalam pertempuran ini di mana keseimbangan kekuatan berpihak padanya. Raja Iblis Banteng, dan Putri Kipas Besi dipaksa untuk bertahan saat mereka menahan serangan gabungan dari Astrape, Bronte, Titania, para nimfa, serta Triton. B1 dan B2, bersama burung pelangi seperti pembom karpet yang menjatuhkan ramuan peledak, serta bom asam ke pasukan iblis yang berada di tanah. Mereka juga akan meluncurkan misil-misil ajaib, menggunakan lollipop yang diberikan William kepada mereka untuk menipiskan pasukan Felix sebanyak mungkin. Klan iblis yang telah bersumpah setia kepada William, menunggangi Flying Ants dan bergabung dalam pertempuran. Mereka telah melihat betapa besar penderitaan tuan mereka selama pertempuran dengan Ahriman, dan kali ini, mereka tidak lagi memutuskan untuk hanya duduk diam dan menonton. Semua prajurit mereka berpartisipasi dalam pertempuran, melawan suku iblis, yang pernah menindas mereka di masa lalu. Vesta, Kira, dan Atron, bertarung di darat, bersama kawanan William, yang terdiri dari kambing-kambing yang telah mengambil bentuk setengah manusia. Kronos dan Aslan memimpin serangan dan memusnahkan semua musuh yang menghalangi jalan mereka. Medusa, menunggangi babi, emas setinggi 2 meter, sambil melambaikan gada di tangannya. Dia, bersama Gulin Bersti, dan Sarur Haus Darah, dan meskipun William berniat untuk tidak membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran, Little Gorgon berhasil meyakinkan remaja berambut hitam itu untuk mengizinkan mereka bertarung. William menyetujui permintaan mereka dan memerintahkan Ragnar, Fenrir, dan Blood Eagle, Skadres, untuk mengawasi Little Gorgon yang haus darah. Ragnar adalah bis kompanion Ashe yang berubah menjadi Cerberus selama pertempuran. Fenrir adalah Trollhound yang telah melayani William selama perang di benua selatan. Chloe, Charmaine, dan para Valkyrie lainnya bertarung di udara. Mereka tidak bertarung jauh dari William dan siap membantunya kapan saja jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Putri Ayla, Shannon, Haled, dan Anne, menyaksikan pertempuran di villa. Putri Ayla tidak cocok untuk berperang, dan William tidak ingin dia terluka. Di sisi lain, Haled adalah seorang penyihir prajurit, tetapi William tidak mengizinkannya untuk bergabung dalam pertempuran karena ia takut bahwa yang terakhir akan kewalahan oleh lawan karena ia hanya berada di Mithril Rank, yang lebih lemah dari Centennial Beast. Sedangkan untuk Shannon, keilahiannya terlalu kuat dan dapat menyebabkan tembakan kawan jika ia melepaskannya. Karena itu, mereka hanya mengamati pertempuran dari tempat yang aman di Thousand Beast Domain, bersama dengan para non-kombatan yang tetap tinggal. Seperon sibuk menyerang Shadow Monster yang mencoba membantu Felix dalam pertempurannya melawan William. Dark Flame milik Black Phoenix membakar semua lawan, memungkinkan tuannya untuk bertarung tanpa khawatir. Hellfire, Felix meraung saat ia melepaskan kerucut api ungu, yang merupakan kemampuan yang ia peroleh dari menyerap kekuatan salah satu putri yang telah ditidurinya. William menghindari serangan itu, dan terpaksa menghindar lagi dan lagi setelah Felix melepaskan rentetan mantra tingkat tinggi yang juga diperolehnya dari para wanita yang jatuh ke tangannya. Bagaimana menurutmu? Felix bertanya sambil menatap half-elf yang telah menjauh darinya. Inilah perbedaan kekuatan kita. Aku telah menyerap kemampuan banyak wanita, dan dengan ini, aku akan mengirimmu ke liang lahatmu. Begitukah? Tanya William balik. Jika itu satu-satunya hal yang dapat kau lakukan maka kurasa sudah waktunya bagiku untuk mengakhiri ini. Halaman status William menyala, dan dua nama yang berada di bawah anggota familianya bersinar keemasan saat ia mengaktifkan kekuatan yang telah mereka berikan kepadanya. Lyra Vivevilla, Epemera Fortuna. Pada saat yang sama William telah mengaktifkan kekuatan kedua anggota familianya, kedua wanita muda itu, yang berada di dalam Istana Cahaya, merasakan hubungan mereka dengan William semakin kuat. Sesaat kemudian,
Remaja berambut hitam itu merasakan kekuatan dari dua dewa wanita berbudi luhur mengalir di dalam tubuhnya, yang memungkinkannya untuk menggunakan kekuatan mereka sampai batas tertentu. Exit break, William menyatakan. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kurang dari exit break lebih besar dari. Memungkinkan Anda untuk meningkatkan kecepatan normal Anda hingga 500%. Memungkinkan Anda untuk mengurangi kecepatan musuh Anda hingga 500%. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dewa Epemera meningkatkan serangan dan pertahanan William, tergantung pada keyakinan hatinya, dan apa yang ia anggap sebagai keadilan. Selama ia percaya bahwa tujuannya adalah demi keadilan, serangan dan pertahanannya akan meningkat drastis. Hanya dalam sekejap mata, William muncul kembali di hadapan Felix dan menghantamkan Rui Jingu Bang ke wajah iblis berambut hijau itu, membuatnya jatuh ke tanah. Karena William telah meningkatkan kecepatannya, dan menurunkan kecepatan Felix, Felix merasa kesulitan untuk menghindar, atau memblokir serangan. Remaja berambut hitam itu, yang mengakibatkan pukulan sepihak. Cukup, Felix berteriak dan mahkota merah di kepalanya menciptakan kubah kegelapan yang memblokir pukulan William. Namun, kekuatan pukulannya membuat kubah kegelapan melayang seperti bola bisbol yang dipukul oleh tongkat bisbol. William hendak menindaklanjuti serangannya, tetapi sebuah petir hitam raksasa terbang ke arahnya. Itu sangat cepat sehingga William tidak memiliki sarana untuk menghindarinya, jadi dia menggunakan Rui Jingu Bang untuk memblokirnya. Serangan itu memiliki keilahian yang kuat sehingga William jatuh ke tanah dan tergelincir beberapa meter sebelum petir hitam itu menghilang. Jadi, kau datang, kata William dengan suara yang berbau niat membunuh. Tunjukkan dirimu, Ahriman. Awan gelap terbentuk di langit menciptakan avatar kegelapan setinggi 10 meter yang matanya bersinar merah darah. Kini setelah orang yang bertanggung jawab atas kematian istrinya telah tiba, William tahu bahwa pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Bab 1247 saat kegelapan turun, bagian 2. Jadi, kau akhirnya keluar dari persembunyian, Nak, suara Ahriman, yang dipenuhi ejekan dan penghinaan, menyebar di seluruh medan perang. Aku mulai berpikir bahwa kau takut menghadapiku setelah apa yang terjadi di domainku. Takut, William bertanya balik sambil mencibir. Mengapa aku harus takut pada dewa yang sedang sekarat? Jangan salah paham, Ahriman. Jika ada seseorang yang seharusnya merasa takut, itu seharusnya kau, dan bukan aku. Benar-benar kurang ajar, begitu. Kau masih belum belajar apapun setelah aku membunuh istri-istrimu, kata Ahriman. Tidak masalah. Setelah hari ini berakhir, yang disebut Pangeran Kegelapan itu akan lenyap. Tanpa sepatah kata pun, beberapa rantai hitam muncul dari tanah dan melilit tubuh William, mencegahnya bergerak sedikit pun. Tuan, Astrape dan Bronte berteriak dan segera terbang turun untuk menyelamatkan William, tetapi beberapa rantai hitam muncul di udara dan menahan mereka. Titania, para nimfa, dan Triton, juga tidak dapat bergerak karena rantai gelap itu, dan hanya Seperon yang tetap bebas, membakar rantai yang mengikatnya dengan ganas yang bahkan tidak diduga Ahriman. Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi terluka parah sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan keadaan musuh yang tidak dapat bergerak untuk melancarkan serangan balik. Mereka hanya berlutut di tanah, sambil terengah-engah, merasa lega bahwa Ahriman telah muncul. Sekarang, saatnya bagimu untuk mati, kata Ahriman sambil memanggil tombak hitam raksasa. Jangan khawatir, aku akan mengambil keilahianmu, dan keilahian yang telah kau peroleh dan menggunakannya dengan baik. Kau dapat mati dengan mengetahui bahwa kau telah menjalankan tujuanmu dan membiarkanku terbebas dari segel yang mengikatku. Selamat tinggal, Pangeran Kegelapan. Ahriman melemparkan tombak itu ke arah William yang tidak dapat menembus rantai yang mengikatnya. Rantai-rantai ini telah diperkuat dengan keilahian Dewa Purba, dan bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, ia tidak dapat menembusnya dengan kekuatan yang sangat besar. Tepat ketika tombak hitam itu hendak mencapai sasarannya, seorang pria gemuk muncul di depan William dan melayangkan pukulan ke arahnya. Tombak itu hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan pukulan pria gemuk itu, membuat alis Ahriman berkerut. Tidak dalam pengawasanku, Ahriman, sebuah suara berwibawa berkata dengan tekad. Kau sudah bertindak terlalu jauh untuk waktu yang lama. Sudah waktunya bagimu untuk memahami bahwa ada hal-hal yang dapat dan tidak dapat kau lakukan bahkan jika kau adalah seorang dewa. Ahriman menatap pendatang baru itu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Siapa kau? Tanya Ahriman.
Aku bisa tahu bahwa kau adalah dewa, tetapi kau bukan seseorang yang kukenal. Selain itu, sebagai dewa, keilahian yang mengalir di dalam tubuhmu sangat rapuh. Kurasa kau adalah dewa dengan hanya sedikit pengikut, membuatmu sangat lemah. Namaku Gavin, jawab Gavin. Aku adalah dewa segala bidang dan aku adalah dewa pelindung anak ini. Aku turun ke dunia ini untuk melakukan satu hal dan satu hal saja, yaitu menghajar abis dewa pecundang sepertimu. Begitu, Ahriman terkekeh. Manusia lemah yang melayani dewa lemah. Benar-benar pasangan yang cocok. Gavin mengangkat bahu sebelum menjentikkan jarinya. Seketika, rantai yang mengikat William dan bawahannya hancur seolah-olah terbuat dari kerupuk beras. Dewa lemah sepertiku lebih dari cukup untuk menghajar dewa menyedihkan sepertimu, kata Gavin. Sekarang, ayo, mari kita lihat siapa di antara kita yang akan tertawa terakhir. Penampilan Gavin langsung berubah. Ia bukan lagi pria gemuk yang mengenakan pakaian elegan. Ia kini memiliki wajah yang tegas, dan berdiri tegak seperti pedang. Itulah bentuk pertarungannya, dan hanya ada sedikit contoh saat ia menunjukkan penampilan ini kepada siapapun. Gavin, gumam Albert. Half-elf itu merasa rumit setelah melihat dewa pelindungnya turun ke dunia untuk membantu mereka melawan Ahriman. Ia dulunya adalah satu-satunya pengikut Gavin, dan dengan kedatangan William ke dunia, Gavin kini memiliki dua pengikut. Dengan hanya mereka berdua yang menjadi pilar dewa segala bidang, kekuatan yang dapat dilepaskan Gavin lebih lemah daripada dewa manapun yang ada. Meski begitu, ia tetap turun untuk menawarkan bantuannya kepada dua muridnya, melawan dewa yang telah ada sejak zaman purba. Albert, kuserahkan pembersihan padamu, kata Gavin tanpa melihat ke arah half-elf itu. Sebagai kakak laki-laki William, kau harus bekerja dua kali lebih keras darinya. Jangan menahan diri, aku di sini. Ya, jawab Albert, akan kutunjukkan pada mereka kekuatan dari Jack of all Trades. Bagus, sekarang, mari kita lakukan ini. Dimengerti. Gavin membuat beberapa tanda tangan dan menciptakan lebih dari selusin klon di sekelilingnya. Klon-klon itu mengangkat tangan mereka dan kekuatan mulai terkumpul di dalam diri mereka. Satu klon menyerap elemen api, yang lain menyerap kekuatan air, tanah, dan angin. Klon-klon lainnya juga menyerap kekuatan elemen-elemen lain yaitu cahaya, bayangan, kegelapan, petir, logam, serta kekuatan elemen lainnya di dunia. Sesaat kemudian, klon-klon itu menyatu, membuat tubuh Gavin bersinar terang di tengah kegelapan. God of all Trades itu melangkah satu langkah dan muncul kembali di hadapan Ahriman, menghantamkan tinjunya ke dada orang itu dan membuatnya terpental. Ahriman benar-benar terkejut karena dia tidak menyangka bahwa dewa yang lemah itu benar-benar dapat melukai avatarnya, yang telah mengambil bentuk unsur. Sesaat kemudian, keduanya bertukar beberapa pukulan, menghancurkan topografi di sekitar mereka. Pertarungan itu lebih intens daripada yang terjadi saat dewa-dewa palsu bertarung satu sama lain. Gavin memastikan untuk hanya menyerang di lokasi yang jauh dari tempat semua orang bertarung untuk mencegah orang lain terjebak dalam pertarungannya melawan dewa kegelapan dan kekacauan primordial, yang saat itu sedang meraung marah karena dewa yang lemah itu berani menantangnya. Bersihkan sampah, perintah William kepada dewa-dewa palsunya, sehingga mereka akan kembali berurusan dengan Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi, tetapi jangan bunuh mereka. Terutama Putri Kipas Besi itu. Aku akan memastikan untuk menyiksanya nanti karena telah membunuh teman-temanku tersayang. Kata-kata William dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melirik iblis cantik yang bertanggung jawab atas berakhirnya kehidupan Kasogonaga, Jared, Ercitu, dan Soglaf. Ya, para dewa palsu di bawah komando William segera menyerang Raja Iblis Banteng dan Putri Kipas Besi hingga darah mereka menodai pakaian mereka, membuat mereka tampak seperti pengemis berdarah yang hampir mati. William kemudian mengalihkan perhatiannya ke pewaris kegelapan yang ekspresinya menjadi sangat pucat setelah melihat bahwa kemunculan Ahriman tidak menguntungkannya. Felix berasumsi bahwa saat Ahriman muncul, William tidak akan berdaya melawan kekuatannya, dan akan sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Sayangnya, ini jauh dari kenyataan yang sedang dihadapinya saat ini. Iblis berambut hijau itu tahu bahwa dia tidak bisa lagi lari dari lawannya, dan harus menghadapinya dengan segala yang dimilikinya, atau kehilangan semua yang telah dibangunnya sampai sekarang. Sekarang, hanya kau dan aku, kata William sambil melangkah, membuat tanah di bawah kakinya runtuh. Dia terus berjalan, menyebabkan tanah hancur dengan setiap langkah yang diambilnya.
Kau berhasil memperoleh banyak keterampilan dan kemampuan, kan? Akan lebih baik jika kau menggunakannya dengan kemampuan terbaikmu karena aku akan memastikan bahwa kau akan menyesali hari saat kau dilahirkan. Aku masih belum melupakan bagaimana kau menindas Chiffon saat dia masih muda. Setelah aku selesai denganmu, aku akan berurusan dengan ayahmu selanjutnya. Aku tidak akan beristirahat sampai aku memberikan kalian berdua hukuman yang memang pantas untuk kalian berdua. Felix, yang sedang melihat William yang mendekat, merasakan jantungnya terjepit di dalam dadanya. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia merasa takut pada seseorang yang hanya berada di pangkat demigod. Dia sekarang adalah dewa palsu, namun, setiap kali dia beradu dengan William, pukulan half-elf itu lebih tajam, lebih berat, dan setiap kali pukulan itu berhasil melewati pertahanannya, kerusakan yang diterimanya begitu menyakitkan hingga membuat seluruh tubuhnya sakit. Meski begitu, tanpa dukungan dewanya dan dewa palsu serta pasukannya yang benar-benar kewalahan oleh pasukan William, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan menghadapi remaja berambut hitam yang matanya bersinar keemasan karena kemarahan yang telah dia pendam di dalam hatinya yang gelap dan ternoda. Bab 1248 badai tersembunyi dari dalam. Avatar Ahriman telah muncul, kata Paus dengan tenang. Sekarang, kita akan melihat bagaimana pertempuran ini akan berakhir. Paus melihat proyeksi di depannya, tidak tahu bahwa di belakangnya, 5 wanita sedang menatap cemas ke arah half-elf yang telah dililit rantai gelap, mencegah segala bentuk gerakan. Lyra, Ephemera, Melody, Sana, dan Celeste. Kelima wanita berbudi luhur ini dapat merasakan jantung mereka berdetak kencang di dalam dada mereka, saat mereka melihat Pangeran Kegelapan, yang telah memainkan peran penting dalam hidup mereka. Pantas saja, teriak Cherry. Sekarang, saling bunuh. Teriakan gadis kecil itu membuatnya menjadi sasaran tatapan tajam kelima wanita itu, yang membuatnya tersentak dan mundur selangkah. Ada apa? Tanya Cherry ketakutan karena tatapan tajam yang diarahkan padanya membuatnya merasa seolah-olah akan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Aku hanya berharap mereka saling membunuh, sehingga kita bisa membereskan mereka nanti. Kelima wanita itu tahu bahwa jika mereka tidak bertemu William dan berinteraksi dengannya, mereka juga akan memiliki pendapat yang sama dengan Cherry. Sayangnya, mereka telah bertemu dan, kecuali Celeste, memeluk remaja berambut hitam itu, yang membuat mereka merasakan kenikmatan yang tidak dapat mereka lupakan. Lyra lah yang pertama kali mengalihkan pandangannya dari gadis kecil yang gemetar dan hendak menangis. Dia mengerti bahwa Cherry tidak bisa disalahkan atas kata-katanya. Dialah yang bereaksi keras terhadap siapapun yang menginginkan hal buruk bagi kekasihnya. Melody adalah orang kedua yang mengalihkan pandangannya, membuat Cherry merasa seolah-olah dia diberi pengampunan dari hukuman mati di guillotine. Sama seperti Lyra, Virtuous Lady of Fight telah jatuh cinta pada half-elf dan memperlakukannya sebagai pangeran kegelapannya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti atau menghujat orang yang dicintainya, bahkan jika dia harus menggunakan Celestial Rayman untuk menghukum mereka. Sebenarnya, Melody akan melakukan hal itu. Setelah melihat William berdiri di tebing kematian, ia berencana untuk pergi ke medan perang dan membiarkan dewinya turun, dan menggunakan tubuhnya sebagai avatar. Namun, sebelum ia bisa melakukan itu, pertempuran telah berlangsung hingga tingkat tertentu, membuat semua orang yang mengamatinya dari jauh terkesiap kaget. Dewa telah turun, mata Paus membelalak kaget saat ia melihat pria gemuk itu menghancurkan tombak hitam yang akan mengakhiri hidup William. Sebenarnya, Paus ingin William mati terlebih dahulu sehingga ikatan kontrak tidak ada lagi. Paus, dan pejabat tinggi lainnya dari Ordo Suci Cahaya, merasa sangat terkekang karena fakta non-agresi yang mereka miliki dengan William. Karena itu, mereka terpaksa memfokuskan perhatian mereka kepada pewaris kegelapan, dan mendengarkan tuntutan half-elf ketika mereka meminta izin untuk memeriksa kondisi Melody dan Sana. Mereka adalah Ordo Suci Cahaya yang perkasa. Sebuah eksistensi yang bahkan harus diperlakukan dengan sopan oleh raja dan kekaisaran di benua tengah, atau mereka akan menghadapi perang salib yang kekuatan militernya tak terduga. Sementara Paus merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, sebuah cermin bundar melayang di sampingnya. Segera, wajah kepala sekolah Akademi Hestia yang bermasalah, Biron, muncul. Pasukan Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste telah mulai bergerak, Biron melaporkan. Meskipun aku tidak yakin apa tujuan mereka, aku punya perasaan bahwa mereka telah memobilisasi pasukan mereka untuk membantu William dalam pertempurannya melawan pewaris kegelapan.
Paus mengerutkan kening setelah mendengar laporan ini. Ia sudah tahu bahwa William memiliki hubungan dengan kedua kerajaan itu karena Putri Sidoni dan Putri Amazon, Lilith. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, jawab Paus setelah semenit. Ordo Suci Cahaya hanya akan bergerak setelah avatar Ahriman berhasil ditangani. Saya mengerti, komentar Byron. Anggota aliansi lainnya juga meminta kehadiran Anda di ruang konferensi virtual. Akan lebih baik jika Anda mendengarkan mereka, atau mereka mungkin juga akan mengirim pasukan mereka untuk bergabung dalam perang. Seperti yang mungkin sudah Anda ketahui, mereka tidak peduli siapa yang menang pada akhirnya. Kaisar Kekaisaran Elun telah meninggal, dan para penerusnya telah disingkirkan. Saya tidak tahu apakah para putri masih hidup, tetapi kemungkinan itu ada. Jika mereka mampu mengambilnya kembali, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk dengan mudah menyatukan kekaisaran dengan dalih agar sang putri menikahi putra-putra mereka setelah perang berakhir. Paus tertawa mengejek setelah mendengar kata-kata Byron. Selama dia ada di sana, Kekaisaran Elun, Kerajaan Zabia, Kerajaan Slovel, serta tanah-tanah lain yang pernah berada di bawah kendali Felix hanya akan menjadi milik organisasi mereka. Dengan dewa-dewa palsu yang siap sedia, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan intimidasi dan raja-raja dan kaisar-kaisar lainnya tidak akan lagi ingin memperoleh tanah-tanah ini, karena takut wilayah mereka sendiri akan diambil dari mereka. Baiklah, aku akan berbicara dengan orang-orang ini dan melihat apa yang ingin mereka katakan, jawab Paus. Dia mengerti bahwa dia setidaknya perlu bersikap tidak memihak di permukaan, sehingga para penguasa lainnya tidak akan berpikir bahwa dia memiliki motif tersembunyi. Tentu saja, para raja yang lebih bijaksana, seperti Kaisar Leonidas dan Permaisuri Andraste, sudah lama menyadari kepalsuan sang ratu dan hanya berpura-pura baik padanya. Kedua kekaisaran ini memiliki kekuatan untuk melawan serangan Holy Order karena dewa yang mereka layani. Bahkan Paus tahu siapa yang boleh dan tidak boleh disentuhnya, dan Kekaisaran Praetor dan Ares termasuk di antara tempat-tempat yang tidak berani ia jangkau dengan tangan serakahnya, karena takut menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Paus meninggalkan ruangan, meninggalkan kebajikan surgawi untuk mengamati medan perang. Ia tidak menyadari bahwa di balik wajah mereka yang tenang dan cantik, badai yang mengamuk sedang terjadi. Badai yang akan membuat fondasi organisasi yang sangat ia banggakan runtuh dari dalam. Bab 1249 El Akulah Dewa Segala Dagang. Suara pertempuran kembali terdengar di sekeliling, tetapi sebagian besar pasukan William lah yang memberikan kekalahan telak pada pasukan Felix. Jauh dari medan pertempuran utama, avatar Ahriman merasa kesulitan untuk melancarkan serangan balik pada dewa lemah yang telah diejeknya sebelumnya. Tidak peduli apa yang dilakukannya, Gavin selangkah lebih cepat darinya, dan mampu menetralkan serangannya seolah-olah dia telah melihatnya sebelumnya. Avatar itu meraung dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari langit, dari tubuhnya, dan dari tanah. Dia berencana untuk melumpuhkan Gavin sebelum memberinya pukulan mematikan yang akan mengakhiri pertempuran yang sedang mereka lakukan. Gavin mencibir sambil mengacungkan tangannya seolah-olah dia sedang memegang pedang. Sesaat kemudian, pedang yang terbuat dari kekuatan ilahi muncul, dan dia menggunakannya untuk mengiris semua rantai hitam seolah-olah terbuat dari tahu. Ahriman kemudian menembakkan bola energi gelap ke arahnya, dan tanggapan Gavin adalah menembakkan bola api ke arah mereka, meniadakannya sepenuhnya. Dewa Segala Dagang kemudian menghantamkan tinjunya bersama-sama sehingga membuatnya bersinar dalam cahaya yang cemerlang. Transmisi instan, kata Gavin sebelum menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul kembali tepat di depan wajah Ahriman. Tanpa kehilangan detak jantung, tinju Gavin menghantam wajah avatar berulang-ulang, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berteriak. Grand Cross. Pukulan terakhir Gavin dipenuhi dengan kekuatan suci yang meninggalkan bekas salib yang membakar di wajah avatar, membuatnya meledak. Dewa Segala Dagang melayang di langit saat jubah prajuritnya berkibar tertiup angin. Keluarlah, kata Gavin, atau apakah spesialisasi Dewa Kegelapan dan Kekacauan Purba itu pura-pura mati? Yah, aku tidak keberatan jika kau melakukan itu, tetapi aku akan memberitahumu sekarang, itu tidak berguna. Gavin menarik lengannya seolah-olah dia sedang menarik busur dan mengarahkan pandangannya ke gunung di kejauhan. Tepat saat pedangnya muncul sebelumnya, sebuah busur terbentuk di tangannya dan anak panah perak bersinar samar di tengahnya. Mendidih dalam kesakitan, kata Gavin dengan suara yang berbau niat membunuh. Anak panah kekosongan kosong. Saat ia melepaskan tali busurnya,
keheningan yang memekakkan telinga meletus di sekelilingnya. Tidak ada suara perkelahian, tidak ada jeritan kesakitan, tidak ada tangisan ratapan yang terdengar dalam jarak bermil-mil. Hanya keheningan total, yang berlangsung selama beberapa detik, yang menguasai dunia. Tidak sampai anak panah itu mengenai sasarannya, membuat Dewa Kegelapan dan Kekacauan menjerit kesakitan karena itu adalah rasa sakit yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Sialan kau!" Dari atas gunung, teriakan Ahriman yang penuh kebencian terdengar. Di dadanya tertanam anak panah perak yang ditembakkan Gavin untuk membawanya keluar dari persembunyian. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang dewa akan turun dari kuil para dewa untuk menghadapi avatarnya, yang terbentuk dari daging dan darahnya sendiri, yang menyebabkannya kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. "Akan kubuat kau membayar untuk ini." Ahriman meraung marah. "Kau memaksaku." Beberapa detik kemudian, ruang di belakang avatar mulai terdistorsi. Aura kuat yang dipenuhi dengan kekuatan ilahi primordial bahkan membuat ruang di sekitarnya retak seolah-olah terbuat dari rumput. Gavin menatap tanpa rasa takut ke celah di ruang yang perlahan-lahan membesar. Ia tahu bahwa begitu lorong itu terbentuk sepenuhnya, Dewa Kegelapan dan Kekacauan primordial akan muncul. Dewa Pelindung William membuka telapak tangannya dan bola energi yang berputar mulai terbentuk. Api, tanah, air, udara, serta semua elemen dunia lainnya berkumpul di dalamnya. Ruang di sekitarnya berkedip-kedip seakan dunia direduksi menjadi elemen paling dasarnya, memungkinkan Gavin menyerap kekuatan yang ia butuhkan untuk melawan Dewa Purba, yang kekuatannya telah membuat semua dewa lainnya bekerja sama untuk menyegelnya dan menguncinya di kuilnya sendiri sebelum menguburnya jauh di bawah tanah. Sesaat kemudian, sebuah tangan raksasa terulur dari dalam celah dan mencoba memperbesar lorong itu. Ruang tempat tangannya menyentuh retak dan hancur, menyisakan cukup ruang untuk membiarkan tangannya yang lain membantu memperlebar lorong itu. Setengah menit kemudian, tubuh Ahriman, yang masih terikat rantai, dapat dilihat dari sisi lain lorong itu. Ekspresinya yang penuh kebencian mengunci tubuh kecil Gavin, seolah-olah ia berencana untuk mencabik-cabiknya. Namun sebelum ia sempat muncul dari sisi lain lorong itu, sebuah bola energi kecil, hanya seukuran bola bisbol, melewati celah itu dan mengenai dahinya. Badai akhir dunia terakhir. Sedetik kemudian, sebuah ledakan dahsyat meletus di dalam wilayah Ahriman. Suara itu sekuat ledakan nuklir, membuat Dewa Kegelapan Purba memanggil nama Gavin dengan penuh kebencian dari dalam domainnya. "Maaf, bukan maaf." Gavin mencibir. "Apa menurutmu aku akan berdiri saja di sini dan melihatmu keluar dari domainmu tanpa perlawanan? Kau pasti sudah gila." Ucapan Gavin yang penuh ejekan menggelitik telinga Ahriman saat dia dengan paksa menarik rantai di tubuhnya untuk melepaskan diri. Satu rantai putus, diikuti rantai lainnya. Tak lama kemudian, semakin banyak rantai yang putus. Sebenarnya, setelah menjadikan Hawa sebagai pendeta wanita, Ahriman sekali lagi mendapatkan kekuatan iman melalui Hawa. Dewa-dewa menjadi semakin kuat seiring bertambahnya jumlah pengikut mereka. If benar-benar diberkati oleh kekuatan Dewa Surgawi dan, dengan dia sebagai imam besarnya, Ahriman telah memperoleh kekuatan yang cukup besar dari suku iblis yang sekali lagi mulai memuja namanya. Dia juga memakan energi negatif dari orang-orang. Bahkan jika mereka tidak memujanya, selama mereka memikirkannya dalam ketakutan dan kecemasan, dia mampu memperoleh kekuatan iman mereka juga. Sederhananya, Ahriman telah memperoleh cukup kekuatan untuk menerobos rantai yang mengikatnya. Satu-satunya alasan mengapa dia tidak melakukannya adalah karena sesuatu yang lebih penting. Namun, kemunculan Gavin telah membuatnya marah, jadi dia telah membuang kehati-hatian ke angin dan memutuskan untuk melepaskan diri dari rantai yang mengikatnya untuk menunjukkan kepada dewa yang mungil, keberadaan seperti apa yang sedang dia hadapi. Badai akhir dunia tertinggi. Bola energi lain menghantam dahinya, mendorongnya menjauh dari jalan yang telah dia buat, dan kembali ke domainnya. Badai akhir dunia tertinggi. Setelah menembakkan dua bola energi berturut-turut yang sekuat ledakan nuklir, Dewa Kekacauan dan Kegelapan Primordial sangat marah. Rantai terakhir yang mengikat tubuhnya hancur berkeping-keping, memungkinkan keilahiannya meledak menuju lorong yang mulai menyusut karena hukum waktu dan ruang. Tubuh Ahriman, yang mengalami cedera karena serangan Gavin, tidak beregenerasi. Ini adalah harga yang harus dia bayar untuk melepaskan belenggunya, dan karena serangan Gavin mengandung jejak keilahiannya sendiri, mencegahnya memulihkan luka-lukanya. Ketika dewa bertarung, kekuatan yang mereka lepaskan berbeda dari manusia.
Mereka mengandung untaian kekuatan ilahi murni, yang memberikan serangan mereka kemampuan untuk melukai serius, dan membunuh dewa lainnya. Jika pengikut Gavin sebanyak pengikut Ahriman, dia mungkin telah melubangi dahi dewa primordial, yang berpotensi membunuhnya dalam prosesnya. Sekarang setelah Ahriman mereformasi tubuhnya di benua tengah, dia menjulang tinggi di atas dewa segala perdagangan yang seperti lalat kecil yang melayang-layang di sekitar tubuh orang dewasa. Apakah kau siap mati? Suara Ahriman yang mengandung kepastian kematian menyebar di sekitarnya, membuat mereka yang mendengarnya gemetar ketakutan, kecuali dewa segala bidang yang tatapannya yang tak kenal takut tetap terpaku pada wajah lawannya. Lakukan yang terburuk, jawab Gavin. Aku adalah dewa segala bidang, dan aku tidak takut padamu. Tiba-tiba, ratusan bola energi muncul di sekitar tubuh raksasa Ahriman, melingkarinya dalam tarian kekuatan ilahi yang mematikan. Badai pengakhir dunia, sebuah ledakan, yang setara dengan ratusan bom atom yang meledak bersamaan, menyapu sekeliling, menghancurkan segalanya dan apapun yang ada di jalurnya. Meskipun tubuh Ahriman adalah tubuh Dewa Purba, ia tetap tidak mampu mengabaikan ratusan serangan yang mengandung keilahian Gavin dan cukup kuat untuk membuatnya menggeliat kesakitan bab 1250 sang pasifis yang berjuang demi dendam. Gavin tak pernah lengah, tetapi serangan balik Ahriman datang dengan cepat. Serangan itu kuat dan dipenuhi dengan kebencian yang cukup sehingga membuatnya merasa seperti sedang sekarat. Bahkan sebelum awan debu menghilang, sebuah tinju raksasa muncul dari dalamnya, menghantam tubuh kecil Gavin, dan membuatnya terpental. Ia jatuh di padang pasir dan terguling beberapa ratus meter sebelum berhenti total. Sialan, sakit sekali, gumam Gavin sambil mencoba menopang dirinya dari pasir yang bergeser, yang sepanas bara api. Aku mulai menyesal datang ke sini. Meskipun ia berkata bahwa ia mulai menyesal datang ke dunia Hestia, itu hanya keluh kesahnya tentang rasa sakit itu. Ia tidak akan membiarkan salah satu dari dua pengikutnya diganggu oleh dewa, tidak peduli seberapa kuat mereka. Gavin mengamati sekelilingnya dan menyadari bahwa ia dan Ahriman tidak lagi berada di Kekaisaran Elun tempat William bertarung melawan Felix. Entah mengapa, mereka berdua dipindahkan ke gurun Fortaer yang tak berpenghuni, tempat William tinggal selama beberapa hari saat berada di benua iblis. Gavin cukup bersyukur atas kejadian tak terduga ini karena dia takut William dan teman-temannya akan terlibat dalam pertempuran antara dirinya dan Ahriman. Dewa segala usaha itu memutar bahu kirinya yang terkilir dengan kuat untuk mengembalikannya ke tempatnya. Dia tahu bahwa jika dia dikalahkan di sini, Ahriman tidak akan bisa menghentikan dirinya untuk pergi ke Kekaisaran Elun untuk berhadapan langsung dengan remaja berambut hitam, yang sedang bertarung melawan pewaris kegelapan. Kau tahu, ada pepatah, kata Gavin sambil menatap raksasa menjulang tinggi yang muncul dari awan debu dengan darah mengalir dari tubuhnya. Karena kau memilih pangeran yang buruk untuk menjadi pewarismu, kau pasti juga buruk. Perlu seseorang untuk mengenalnya, begitulah kata mereka. Kau terlalu banyak bicara, ejek Ahriman sambil membentangkan 8 sayap di belakang punggungnya. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Tidak, Gavin menggelengkan kepalanya. Kata-kata terakhirku adalah, lihat ke belakangmu. Ahriman mendengus dan hendak menyerang Gavin ketika sesuatu menghantam bagian belakang kepalanya, memaksanya untuk tersungkur ke tanah, yang menyebabkan gelombang pasir beterbangan ke segala arah. Kau tidak bisa mengatakan aku tidak memperingatkanmu. Gavin terkekeh saat melihat wanita yang sangat gemuk yang sepatu hak tingginya menginjak kepala dewa primordial. Tidak lain adalah dewa kerakusan, Adepagia, yang memperlakukan Chiffon seperti putrinya sendiri. Gavin, kenapa kau tidak memanggilku ke pesta? Adepagia bertanya dengan nada yang dipenuhi kesedihan palsu. Aku sudah menunggu kesempatan untuk menginjak orang ini, kau tahu. Sudut bibir Gavin berkedut karena dia melihat bagaimana semua itu terjadi di balik layar. Adepagia turun dari surga seperti pegulat profesional yang melakukan body slam. Namun, dia berubah bentuk di udara, membiarkan pantatnya yang sebesar luar menghantam bagian belakang kepala Ahriman, membuat Ahriman tersungkur di tanah karena kekuatan serangan Dewi Kerakusan. Sesaat kemudian, Dewi Gemuk itu terlempar ketika Ahriman mengangkat kepalanya dan memaksa nyonya gemuk itu menjauh. Adepagia terkekeh saat dia menstabilkan tubuhnya di udara. Tidak seperti Gavin, yang hanya memiliki 2 pengikut, Dewa Kerakusan memiliki banyak pengikut. Dia adalah seseorang yang bisa menerima pukulan, bahkan jika itu terhadap dewa primordial, Ahriman. Kau, Adepagia, apa yang kau lakukan di sini?
Ahriman bertanya sambil berbalik untuk melihat wanita gemuk yang melayang di langit dan menatapnya. Tentu saja, aku datang ke sini hanya untuk satu hal, dan satu hal saja, kata Adepagia sambil memanggil pisau dapur raksasa. Aku datang ke sini untuk mencabik-cabikmu sebelum aku memakanmu. Beraninya kau membunuh putriku, aku akan melahapmu. Ahriman menyipitkan matanya. Ah, jadi kau adalah dewa pelindung gadis berambut merah muda itu. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa aku tidak dapat melahap jiwanya, jadi kau harus mengurus urusanmu sendiri. Adepagia tersenyum manis setelah mendengar jawaban Ahriman. Hei, aku tidak datang ke sini untuk mendengar omong kosongmu. Pisau dapur raksasa di tangannya berubah menjadi merah darah saat mata dewa kerakusan berubah merah. Putriku adalah gadis yang sangat manis, dan menjalani kehidupan yang bahagia, dan kau berani membunuhnya meskipun dewa tidak diizinkan membunuh manusia. Aku tidak akan memaafkanmu, bahkan jika satu-satunya hal yang bergerak di tubuhku adalah kepalaku, aku akan memakanmu sepotong demi sepotong jika harus. Gavin, yang menonton dari jauh, mendesah saat dia melihat Dewi Kerakusan yang biasanya mengurus urusannya sendiri di kuil 10.000 dewa. Seperti yang tersirat dari namanya, satu-satunya hal yang dia lakukan adalah makan, dan tidak mau repot-repot bergabung dalam pertempuran antar dewa. Karena itu, dia diberi julukan Big Mama, karena dia adalah dewi pasifis yang hanya peduli dengan putri-putrinya, yang membawa dosa kerakusan di tubuh mereka. Namun, dewi pasifis yang sama itu kini telah turun ke alam fana untuk membalas dendam atas Chiffon yang dia anggap sebagai putrinya. Para dewa tidak dapat turun ke alam fana hanya karena mereka menginginkannya. Mereka terikat oleh batasan yang kuat, dan jika mereka memaksakan diri untuk melakukannya, mereka harus membayar harga yang mahal untuk itu. Mereka berbeda dari Ahriman, yang disegel di alam fana. Melihat tatapan dendam Adepagia, dia tahu bahwa dewi itu telah memaksakan diri untuk muncul di Hestia karena tubuh asli Ahriman telah meninggalkan wilayah kekuasaannya, semua demi balas dendam. Ahriman mencibir saat tubuhnya perlahan menyusut hingga tingginya hanya 4 meter. Sekarang setelah seorang dewi turun, dia harus menghadapi pertempuran ini dengan serius. Meskipun dia telah menerima luka parah dari serangan Gavin sebelumnya. Karena kau sangat ingin mati, maka aku akan memberikan apa yang kau inginkan, kata Ahriman sambil memanggil pedang yang terbuat dari kegelapan. Aku akan membunuhmu, bersama dengan dewa yang lemah itu dan mengambil keilahianmu yang menyedihkan untuk diriku sendiri. Adepagia mencibir. Cukup bicaranya. Gavin, mari kita kalahkan dewa brengsek ini bersama-sama. Oke, Gavin mengangguk. Sesaat kemudian, gelombang kejut yang kuat meletus di tengah gurun Fortare. Awan gelap menutupi langit, menghalangi sinar matahari saat tiga dewa bertarung satu sama lain, menghancurkan topografi daratan. Ini sangat mirip dengan era para dewa yang telah terjadi ribuan tahun yang lalu, ketika dewa kegelapan dan kekacauan purba mencoba menggulingkan semua dewa yang berjuang untuk melindungi dunia dari cengkeraman jahatnya.